Cara memahami persamaan garis singgung pada lingkaran oleh Prima 2 R kuadrat. Halo Sigma, siswa-siswi gemar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prima 2 R kuadrat. Channel yang membantu siswa memahami matematika dengan mudah, singkat, dan jelas. Video ini akan membahas Pegasing link, persamaan garis singgung pada lingkaran. Pegasing link adalah pertemanan ini semakin terasa asing. Setiap bertemu, kau selalu berpaling. Kali ini kita akan membahas beberapa konsep yang sangat membantu. Yang pertama, kedudukan titik dengan lingkaran dan kedudukan garis dan lingkaran. Yang kedua, dua garis saling tegak lurus jika perkalian gradiennya sama dengan -1. Yang ketiga, semua garis singgung lingkaran pasti akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran tersebut. Yang keempat, membuat persamaan garis jika diketahui gradiennya dan satu titik yang dilalui pada lingkaran tersebut. Selanjutnya kita masuk kedudukan titik, garis, dan lingkaran. Yang pertama kita bahas dahulu kedudukan titik dan lingkaran. Jadi jika ada satu titik dan satu lingkaran pada suatu sumbu koordinat, maka kemungkinannya ada 3. Kemungkinan pertama, titik ini berada di dalam lingkaran. Seperti ini, titik K. Jadi titik K ini dia berada di dalam lingkaran. K itu keluarga. Jadi keluarga lingkaran. Kemungkinan kedua, titiknya itu pas pada lingkaran. Titik T, ini teman. Dan kemungkinan ketiga, titik itu di luar lingkaran. Titik S, siapa ya? Jadi jika ada satu titik dan satu lingkaran, maka pasti ada 3 kemungkinan itu. Sekarang, bagaimana cara mengetahui suatu titik berada di mana terhadap suatu lingkaran? Jadi caranya, jika ada titik A, P, T terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, untuk mengetahui titik A ini berada di mana dengan lingkaran, maka caranya itu substitusi titik A, P, T ke dalam persamaan lingkaran. Nanti pasti ada 3 kemungkinan. Ini kemungkinan. Jadi jika kita ganti X-nya dengan P dan Y-nya dengan T, maka nanti jadi P kuadrat tambah T kuadrat. Kalau dijumlahkan ini dan nilainya lebih kecil dari R kuadrat, maka pasti titik A itu di dalam lingkaran. Saya gampang dipahami ya. Selanjutnya, kalau titik A, P, T ini disubstitusi ke dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat, dan ternyata nilainya sama, maka pasti titik A terletak pada lingkaran. Begitu pula jika disubstitusi nilainya lebih besar dari R kuadrat, maka pasti titik A itu berada di luar lingkaran. Seperti ini gambarnya. Sekarang kita contoh dengan angka ya. Tentukan hubungan antara titik dan lingkaran berikut. Titik B 2,-1 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6. Jadi kita substitusi saja. Ini masuk ke sini dan -1 masuk ke Y. Nah, berarti nanti menjadi 2 kuadrat ditambah -1 kuadrat. Nah, itu sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah 1. Nah, ya. -1 kuadrat 1 ya. Ini sama dengan 5. Ternyata 5 ini kurang dari 6. Karena 5 kurang dari 6 berarti dia di dalam lingkaran.
Nah, gitu, mudah ya. Contoh yang kedua, titik C min 3,2 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Substitusi lagi. Jadi, min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan min 3 kuadrat 9 ditambah 4 itu sama dengan 13. Oh, ternyata dia sama dengan 13. Berarti terletak pada lingkaran. Nah, ternyata dia pada lingkaran. Selanjutnya, titik C min 3,5 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke, saya tanya dulu, ini pusatnya berapa? 0,0, ini jari-jarinya berapa? Jadi pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya 3 ya. Nah, substitusi. Min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 25. Itu sama dengan 34. Ternyata 34 lebih besar dari 9. Kesimpulannya di luar. Nah, gitu ya. Di luar lingkaran. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, tadi kita bicara antara titik dan lingkaran. Sekarang bagaimana kedudukan kalau ada satu garis dan ada satu lingkaran? Kita gambarkan saja ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi kalau ada lingkaran, kemudian ada satu garis, kemungkinan pertama garis itu tidak menyentuh lingkaran. Biar diperpanjang ini garisnya, tidak akan menyentuh. Kemungkinan kedua, dia menyentuh di satu titik. Ya, inilah namanya garis singgung lingkaran. Dan yang kemungkinan ketiga, dia menyinggung di dua titik atau memotong di dua titik. Jadi garis ini memotong lingkaran. Jadi kesimpulannya, jika ada satu garis dan satu lingkaran, maka kemungkinannya pasti ada 3 kemungkinan. 1, tidak menyentuh lingkaran garisnya. Yang kedua, garisnya menyinggung. Dan yang ketiga, garisnya memotong lingkaran. Nah, sekarang bagaimana caranya mengetahui kedudukan satu garis dan suatu lingkaran? Cara yang paling mudah yaitu menggambarnya. Dengan menggambar akan kelihatan apakah garis itu menyinggung, memotong, atau tidak sama sekali. Tetapi kalau dengan persamaan, kita bisa menggunakan dengan secara aljabar. Kita bisa menghitungnya. Caranya, persamaan garis Y sama dengan MX tambah C disubstitusi ke dalam persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya R ya. Maka kalau kita substitusi ke sini, nanti akan memperoleh seperti ini. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat, Y-nya diganti dengan MX tambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini diuraikan ya. MX kuadrat, ini MX kuadrat dikuadratkan ya, ditambah MX kali C kali 2, jadi 2MXC ditambah C kuadrat. Itu ya, C kuadrat. Sekarang dikumpul yang sejenis ya. X kuadrat dengan X kuadrat berarti nanti menjadi 1 tambah M kuadrat. Kemudian 2MCX dan C kuadrat kurang R kuadrat. Ini R-nya pindah ke ruas kiri. Ini nanti akan menjadi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Selanjutnya kita mencari nilai dari diskriminannya. Jadi diskriminannya ini adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini B-nya, ini C-nya, ini A-nya. Nah, setelah kita hitung D-nya, kemungkinannya pasti ada 3 kemungkinan. D-nya kecil 0, D-nya sama dengan 0, atau D-nya besar 0. Jadi kalau D-nya kecil 0, maka garis tidak bersentuhan dengan lingkaran. Seperti ini gambarnya. Sedangkan D sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran di satu titik pada lingkaran. Sedangkan D besar 0, maka garis nanti akan memotong lingkaran di 2 titik. Selanjutnya kita bahas tentang garis dulu. Jika ada 2 garis,
pada suatu bidang sumbu X, misalnya garis 1 adalah Y sama dengan M1X tambah C, dan garis 2 adalah Y sama dengan M2X tambah C. Maka, kemungkinannya, jika M1 sama dengan M2, maka dua garis tersebut sejajar. Jadi M1 sama dengan M2. Sedangkan jika M1 dikali M2, itu hasilnya min 1, maka dua garis tersebut saling tegak lurus. Contoh misalnya, dua garis saling sejajar. Kenapa ini sejajar? Karena ini M-nya sama dengan 3, dan di sini M-nya juga sama dengan 3. Nah, kemiringannya sama, berarti dia nanti sejajar. Sedangkan ini, dua garis saling tegak lurus. Di sini M-nya adalah 2/5, dan di sini M-nya adalah minus 5/2. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau ada M1, ini M2, kita kali, jadi M1 dikali M2, itu adalah 2/5 dikali min 5/2, itu sama dengan min 1. Nah, ya, min 1 ya. Ini 2 kali min 5, min 10, ini 5 kali 2, 10. Min 10 bagi 10, min 1. Hasilnya min 1, berarti dua garis ini pasti saling tegak lurus. Ya. Saling tegak lurus. Jadi kesimpulannya, kalau ada dua garis M1 itu tegak lurus dengan M2, kita buat tabel di sini. Jadi kalau M1-nya misalnya 5, berapakah M2-nya? Berarti min 1/5, gitu ya. Kalau di sini 2, min 2, di sini 1/2. Kalau di sini minus 7/8, berarti sini 8/7. Jadi dibalik saja ya. 5 itu kan 5/1 ya. Nah, min 2 itu min 2/1. Jadi gampang untuk menentukan gradien garis yang tegak lurus. Jadi harus dikali hasilnya min 1. Bagaimana jika M1 tidak sama dengan M2? Nah, kemungkinan ketiga bisa saya gini ya. M1 tidak sama dengan M2. Nah, kalau dia tidak sama dengan M2, berarti mungkin dia berpotongan biasa saja, berpotongan begini kah? Gitu ya. Kalau dia sama dengan min 1, kalau dia dikali sama min 1, berarti di perpotongan tegak lurus. Ini spesial ya. Kalau ini berpotongan saja, bisa berpotongan begini, nah, ya. Tapi tidak tegak lurus. Karena kalau dikali bukan min 1, tapi kalau dia sama dengan min 1, berarti pasti dia saling tegak lurus. Bagaimana? Mudah dipahami ya. Oke, konsep berikutnya yaitu semua garis singgung lingkaran pasti tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Yang mana maksudnya? Maksudnya seperti ini gambarnya. Jadi misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, umpamakan sumbu X ini adalah suatu jalan datar ya. Kemudian ini roda sepeda. Maka garis singgung ini jalan ini menjadi garis singgung ya. Maka dia pasti tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Ini R ya. Inilah tegak lurusnya di sini. Misalnya di sini adalah titik T. Ini P pusat ya. Jadi itulah yang memperlihatkan bahwa garis singgung itu pasti tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Kita lihat contoh gambar yang kedua. Nah, seperti ini ya. Ini lingkaran berpusat di sini A, B ya, bukan. Sedangkan garis singgungnya ini berarti ini pasti ini tegak lurus ya. Tegak lurus ini. Ini jari-jarinya. Ini L1 garis 1 ya. Ini pusatnya A, B. Nah, pasti ini tegak lurus ya. Tegak lurus, di sini titik sekutunya. Oke, jadi konsep tegak lurus ini tadi yang kita ketahui tadi, bahwa gradiennya sama dengan min 1 kalau dikalikan. Itulah nanti yang akan jadi konsep kita untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran. Oke, kita coba
Menyelesaikan soal, kita mau membuat persamaan garis singgung pada lingkaran ya. Misalnya ini, kasus 1 ya. Persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, titik melalui 4,3. Ini 4,3 ya. Jadi yang ini 4, ini 4, dan ini 3 ya. Jadi ini 3. Nah, oke. Ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5 ya. Jadi jari-jarinya 5, pusatnya 0,0. Oke. Sekarang jari-jari ini, R ini pasti tegak lurus dengan persamaan garis ini. Nah sekarang berapa M-nya ini? M-nya ini adalah Y per X ya. 3 per 4. Nah itu ini 3, yang ini 4 ya. Nah, berarti gradiennya ini adalah dibalik saja, kasih minus. Min 4 per 3. Oke, sekarang gradiennya min 4 per 3 dan melalui titik 4,3. Nah, berarti kita sudah bisa membuat persamaan garis singgungnya. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti Y dikurang, ini Y1-nya ya, 3 sama dengan M-nya min 4 per 3 ya, min 4 per 3 X dikurang 4. Nah, oke. Kita kali silang 3-nya, atau kedua ruas dikali 3. Nah, dikali 3 nanti jadi 3Y kurang 9 sama dengan min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 4 tambah 16. Oke. Kumpul-kumpul ya, yang ada X-nya, variabelnya pindah terus kanan ya. Nanti jadi 4X positif tambah 3Y sama dengan min 9 pindah ruas jadi 9 tambah 16, 25. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. 4X tambah 3Y sama dengan 25. Nah, bagaimana rumusnya yang sebenarnya? Bagaimana rumus persamaan garis singgung jika melalui titik pada lingkaran yang berpusat di 0,0 ya? Coba kita buat rumusnya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan rumusnya ya? Jadi setiap kerja soal, jangan selalu kita berpikirkan rumusnya bagaimana. Pikirkanlah caranya bagaimana. Jangan mau mengingat rumus. Tapi sekarang kita mau menemukan rumusnya. Supaya kita tidak perlu menghafal karena kita memahami penemuannya. Misalkan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti ini ya. Terus titiknya melalui X1, Y1. Jadi titik ini adalah X1, Y1 ya. Oke. Sekarang misalkan ini X ya. Ini Y. Nah, berarti gradien dari jari-jarinya itu adalah Y per X ya. Maka gradien daripada garis singgung ini adalah dibalik saja ya, kasih minus, min X per Y. Nah, kemudian melalui titik X1, Y1. Nah, kita buat rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang Y1 sama dengan M-nya min X per Y dikali X kurang X1. Oke, kedua ruas kita kali Y ya. Kita kali Y. Nanti menjadi ini Y kuadrat. Nah, kurang Y1Y sama dengan min X kali X minus X kuadrat. Min X kali min X1 positif X1X. Oke, sekarang ini min X kuadrat kita kumpul yang kuadrat juga. Nanti ini minus jadi plus ya. Jadi X kuadrat ditambah
Y kuadrat sama dengan, ini pindah ruas, X1X ditambah Y1Y. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat itu tidak lain adalah R kuadrat ya. Nah, berarti ini sama dengan R kuadrat. Inilah rumus persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik X1, Y1. Jadi tadi soalnya kan ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 pada titik 4,3 ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah ini saja 4X. Jadi 4X tambah 3Y sama dengan 25. Oke, sekali lagi kita coba untuk kasus yang kedua. Kita mau menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini. Yang pertama ini kita lihat dulu pusatnya ini 0,0 ya. Jari-jarinya berapa? Iya, jari-jarinya akar 17 ya. Oke. Sekarang yang pertama kita tentukan dulu ini M-nya. Ini M-nya berapa? M-nya ini adalah yang ini ya. Iya, sisi depan, nah sisi alas. Ini 1 ya. Jadi 1 per, ini ke kiri, 1, 2, 3, 4 per min 4. Nah, ya. Karena ini M jari-jarinya minus 1 per 4, maka M persamaan garis singgungnya adalah, supaya dia tegak lurus, 4 per 1 ya. Nah, positif. Nah, berikutnya ini titik min 4,1 ya. Sekarang kita buat persamaan garis. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Y kurang Y-nya 1 sama dengan M-nya 4 dikali X dikurang min 4. Jadi tambah ya. Y kurang 1 sama dengan 4X tambah 16. Berarti Y sama dengan 4X tambah 17. Oke, kita pindahkan ruas ini. Jadi Y min 4X sama dengan 17. Ya, inilah persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus ya. Rumusnya adalah, jadi rumus persamaan garis singgung pada X1, Y1 itu adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke. X1-nya min 4,1 ya. Berarti ini X1, ini Y1. Langsung kita ganti X1-nya ini. Berarti min 4X ditambah 1Y sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 17 ya. Berarti Y kurang 4X sama dengan 17. Nah, sama ya gitu ya. Jadi kalau kita hafal rumus oke, tapi kalau kita tidak hafal rumus, pakai konsep seperti itu ya. Konsep tegak lurus antara jari-jari dengan persamaan garis singgungnya. Jadi setiap mendapat soal persamaan garis singgung, jangan Anda langsung berpikir rumusnya bagaimana lagi ya. Nah, kecuali kalian sudah hafal rumus, boleh. Bagaimana cara menghafal rumus? Usahakan kamu kerja soal seperti ini sebanyak 10 nomor. Maka otomatis rumus itu akan masuk di jari-jari kamu, tapi bukan di kepala kamu. Jadi jangan menghafal di dalam kepala. Cukup hafal di luar kepala, yaitu jari-jari. Oke, demikian. Coba kita lihat latihan-latihan berikutnya. Oke, supaya lebih mantap kita lihat latihan-latihan ini.
Buatlah persamaan garis singgung pada lingkaran yang melalui titik pada lingkaran yang berpusat di 0,0 ya. Jadi ini semua 0,0. Di titik 7, min 2. Coba perhatikan, 7, min 2 kalau kita ganti ke sini, ini nanti menjadi 7 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ya. Nah, 7 kuadrat itu 49 ditambah 4 itu 53. Nah, berarti ini titiknya pada lingkaran. Kalau dia terjadi pada lingkaran, berarti langsung kita pakai rumus tadi itu. Kalau kita sudah hafal ya, langsung saja X1-nya, ini Y1-nya. Berarti jadi 7X ditambah min 2Y sama dengan 53. Atau 7X dikurang 2Y sama dengan 53. Ya, inilah persamaan garis singgungnya. Sekali lagi, coba ini. 2 dengan akar 2. Kalau kita substitusi, pasti memenuhi ya. Pasti sama dengan. Maka persamaan garis singgungnya ini 2, langsung saya tulis 2x tambah akar 2y sama dengan 6. Sudah, inilah persamaan garis singgungnya. Berikutnya ini lagi. Min akar 6x dikurang kurang 3 y sama dengan 15. Nah, ya. Berikutnya, ini min 1 min 1x tambah 5y sama dengan 26. Oh iya, kalau yang ini misalnya minus-minus, kalau misalnya soal pilihan ganda dia tidak ada, kali min 1 saja. Nanti menjadi akar 6x, ini jadi tambah 3y, ini sama dengan min 15. Nah, gini ya, kalau tidak ada di pilihan gandanya. Oke, ini nomor 4. Nomor 5. Nah, lihat ini, lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Di titik 0,2. Jadi kalau substitusi 0,2. Nah, sekarang hati-hati. 0,2 ya. Berarti kalau kita pakai rumus nanti menjadi 0x tambah 2y sama dengan 4. Nah, berarti ini bisa disederhanakan y sama dengan 2. Ya, berarti garis ini adalah garis datar ya. Tidak memiliki gradien. Oke, bisa. Contoh yang ke-6 juga begitu. Ini min 3, berarti min 3x ditambah 0y sama dengan 9. Berarti min 3 sama dengan 9. Min 3x ya. Berarti x sama dengan kedua ruas dibagi min 3 ya. X sama dengan min 3. Ya. Kalau ini kita sketsa, misalnya kita sketsa ya, ini jari-jarinya 2 ya. Nah, misalkan 2 di sini. Nah, berarti garis singgungnya sini. Nah, ini y sama dengan 2. Ya. Kalau yang ini yang nomor 6, jari-jarinya 3 ya. Nah, ini x min 3 di sini. Min 3,0 di sini titiknya, titik sekutunya. Nah, berarti garisnya tegak. Nah, jadi ini x sama dengan min 3. Jadi demikianlah persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di 0,0. Untuk video berikutnya kita akan membahas persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di A, B. Demikian video kali ini. Jika sekiranya video ini memberi manfaat kepada kalian, silahkan tekan subscribe dan share kepada teman-teman supaya bisa belajar bersama. Serta jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajar.